Kekerasan dalam berumah tangga merupakan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi. Kekerasan pada bentuk apapun dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dan dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dibuat dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang akan diproses secara hukum. Istilah KDRT dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut sebagai kekerasan domestik. Kekerasan domestik pada hal ini tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dan istri pada berumah tangga, namun juga termasuk kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu suami, istri, dan anak, termasuk juga anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, pernikahan, persesuaian, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Mengutip dari United Nations, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT didefinisikan sebagai pola perilaku intimidasi untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Pelaku KDRT biasanya menggunakan cara menakut-nakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, menyakiti, mempermalukan, hingga menyalahkan pasangan agar mau menuruti segala perintahnya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada siapa saja, terlepas dari ras, usia, agama, atau jenis kelamin. Akibatnya, tindakan ini sangat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korban. Baik, selanjutnya membahas terkait fenomena berdasarkan hasil catatan tahunan tahun 2016 pada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memberikan kesimpulan pada tahun 2015 terhadap kekerasan perempuan memperlihatkan pola yang sangat meluas, sehingga penting bagi negara untuk hadir secara maksimal untuk menjamin atau mencegah dan menangani serta memberikan tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan untuk sebagai korban. Baik, yang selanjutnya adalah fase di dalam KDRT. Menurut Michelle Victory dalam teori siklus kekerasan KDRT atau yang disebut dengan Cycle of Violence menerangkan bahwa ada 5 fase di dalam kekerasan rumah tangga. Fase yang pertama yaitu fase permulaan. Dalam fase ini ada ketegangan di antara pasangan. Jika di antara kedua pasangan tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi tegangan tersebut, maka ketegangan tersebut akan memuncak. Kemudian yang kedua adalah fase kekerasan, di mana laki-laki mulai menggunakan kekuatan fisik, psikologis maupun ekonomi untuk menguasai pasangannya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase penyesalan. Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak secara serius perbuatan yang telah dilakukan. Fase yang keempat adalah fase penebusan, di mana pelaku mencoba menebus semua perbuatan yang telah dilakukan, baik itu berupa hadiah ataupun janji bahwa dia akan berubah dan membuat pasangannya itu supaya tidak pergi. Bila gagal, KDRT akan terus berlanjut. Fase yang terakhir adalah fase bulan madu, yaitu fase di mana setelah KDRT terjadi, kedua pasangan rujuk kembali. Baik, terdapat 4 bentuk dan kasus dari kekerasan dalam rumah tangga yang dinyatakan dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, yaitu yang pertama kekerasan fisik berupa perbuatan yang berakibatkan pada rasa sakit secara fisik, jatuh sakit, dan luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan untuk komersil atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir, penelantaran rumah tangga, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Menurut Agung Budi Santoso, tahun 2019, dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada dampak jangka pendek. Yang dimaksud dampak jangka pendek ialah memberikan bekas luka secara langsung, seperti luka fisik, cacat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang yang dimaksud ialah dampak tetap yang berlangsung di kemudian hari, bahkan bisa berlangsung seumur hidup. Biasanya, korban bisa mengalami gangguan psikis atau kejiwaan, hilangnya rasa kepercayaan diri, dan mengurung diri, serta ada rasa trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban KDRT? Yang pertama adalah segeralah hubungi teman atau keluarga terdekat yang bisa dimintai tolong. Saat Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, cepat-cepatlah meminta bantuan kepada keluarga atau teman terdekat. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang tangguh. Saat Anda mengalami KDRT, berusahalah untuk melawan. Jadilah pribadi yang tangguh agar dapat melawan perilaku KDRT. Yang ketiga, berencanalah untuk menyelamatkan diri. Meskipun cara ini atau step ini tidak semua korban mampu melewatinya, setidaknya rencanakan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Hal yang mungkin dilakukan yaitu menghubungi kontak darurat supaya segera mendapatkan pertolongan. Yang keempat, jangan menyalahkan diri Anda sendiri. Jangan merasa bahwa tindak kekerasan yang Anda alami merupakan atau bersumber dari diri Anda sendiri, tetapi yakinkanlah diri Anda jika kesalahan tersebut terletak pada diri pelaku. Yang kelima, simpan barang bukti dan segeralah lapor kepada pihak yang berwenang. Poin ini sangat penting untuk dilakukan. Usaha untuk menyimpan barang bukti dan tindak kekerasan. Setelah seluruh barang bukti terkumpul, jangan segan untuk segera melapor ke petugas terdekat. Mintalah bantuan dari lembaga bantuan hukum terdekat untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dialami. Beberapa lembaga bantuan hukum yang sekarang sedang menangani kasus kekerasan yaitu Komnas Perlindungan Perempuan. Anda bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera. Nomor-nomor ini juga tersebar di berbagai sosial media yang sekarang bisa Anda dapatkan seperti di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bahkan Anda bisa mencarinya di Google. Ya, itu tadi penjelasan singkat mengenai KDRT. Mari bersama kita cegah KDRT. Marilah kita cegah KDRT. Ayo cegah KDRT. Mari cegah KDRT. Mari bersama cegah KDRT. Mari bersama cegah KDRT. Mari bersama cegah KDRT. Bersama kita cegah KDRT. Terima kasih.